Oke teman-teman, kali ini kita akan bedah sebuah esai filosofis yang menurutku super relevan buat kehidupan kita sehari-hari. Ini tentang sebuah pertanyaan yang fundamental banget. Kapan sih kita boleh percaya pada sesuatu meskipun buktinya tuh belum ada 100% di depan mata? Coba deh, pernah nggak sih kamu ada di posisi kayak gini, di mana lobi kamu bilang, tahan dulu, tunggu bukti, tapi hati sama insting kamu rasanya udah pengen bilang, ayo, lompat aja. Daripada bingung-bingung, ayo langsung kita bahas di Ataraxia Psyche. Hai, sebelumnya jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe ya, agar kamu nggak ketinggalan edukasi penting dari Ataraxia Psyche. Oke, ini dia peta perjalanan kita buat membedah ide besar dari filsuf William James. Kita bakal mulai dari aturan main yang super ketat di dunia sains, baru setelah itu kita lihat gimana James datang dan menawarkan sebuah alternatif, sebuah jalan lain yang kuat banget, terutama buat keputusan-keputusan besar dalam hidup kita. Yuk kita mulai dari sudut pandang yang mungkin paling sering kita dengar dan hormati. Pendekatan ilmiah yang super ketat. Ini adalah pandangan yang dipegang teguh oleh pemikir seperti W.K. Clifford. Dan ini bakal jadi titik awal perdebatan seru kita antara bukti dan keyakinan. Nah, yang perlu digarisbawahi dari kutipan ini tuh betapa absolutnya pernyataan ini. Keras banget kan? Menurut Clifford, percaya tanpa bukti yang cukup itu bukan sekedar salah mikir, tapi sebuah kesalahan moral. Ini dianggap semacam dosa intelektual terhadap kemanusiaan. Pokoknya, nggak ada ruang abu-abu sama sekali. Bukti dulu, baru percaya. Titik. Tapi, gimana kalau aturan yang kelihatannya kokoh banget ini ternyata nggak bisa berlaku di semua aspek kehidupan? Nah, disinilah filsuf William James masuk ke arena perdebatan. Tujuannya bukan buat nyerang sains, sama sekali bukan. Tapi untuk membela sisi lain dari diri kita, yaitu kebutuhan dan hak kita untuk punya keyakinan. Jadi ini dia perbedaannya yang paling mendasar. Kalau kita sederhanain, Clifford itu ada di tim yang penting jangan sampai salah, meskipun risikonya kita jadi kehilangan banyak kebenaran. Sebaliknya, James ada di tim ayo raih kebenaran, meskipun ada resiko kita bisa aja salah. James bilang, ada saat-saat di mana kita punya hak untuk percaya, untuk meraih sesuatu yang belum bisa dikonfirmasi oleh logika kita sendirian. Nah, supaya kita bisa benar-benar paham argumennya James, kita perlu kenalan dulu sama toolkit berpikir yang dia tawarkan. Anggap aja ini semacam peralatan buat kita menganalisis berbagai macam pilihan hidup. Yuk, kita lihat satu persatu gimana alat-alat ini ngebangun argumen utamanya. Oke, pertama ada hipotesis. Simpelnya, ini tuh segala ide yang bisa kita percaya. James membaginya jadi dua. Hipotesis hidup itu adalah sesuatu yang terasa mungkin buat kamu secara pribadi. Misalnya, percaya kamu bisa lulus kuliah cum laude. Itu hipotesis hidup. Tapi kalau percaya kamu bisa jadi Mahdi, buat kebanyakan dari kita, itu hipotesis mati. Jadi ini sifatnya sangat personal. Selanjutnya, James memperkenalkan istilah opsi, yaitu keputusan di antara dua hipotesis. Tujuannya apa? Dia mau nunjukin kalau nggak semua pilihan dalam hidup itu bobotnya sama. Ada pilihan sepele, kayak milih mau sarapan apa, dan ada pilihan-pilihan yang jauh lebih berat, mendesak, dan punya konsekuensi jangka panjang. Dan disinilah ide kuncinya. James bilang ada yang namanya opsi sejati, dan ini cuma terjadi kalau 3 syarat ini terpenuhi. Pertama, hidup, artinya kedua pilihan itu beneran jadi pertimbangan buat kamu. Kedua, terpaksa, artinya kamu nggak bisa nggak memilih. Diam pun adalah sebuah pilihan. Dan ketiga, penting. Artinya paruhannya besar dan kesempatannya mungkin nggak datang 2 kali. Contohnya, lamaran pernikahan. Itu opsi sejati. Kamu nggak bisa menundanya selamanya. Oke, sekarang kita udah punya peralatannya nih. Hipotesis dan opsi sejati. Kita siap buat masuk ke jantung argumen James. Momen krusial di mana perasaan, harapan, dan keyakinan kita, menurut James, punya peran yang sah untuk ikut bermain. Inilah inti argumennya. James bilang, ketika kita dihadapkan pada sebuah opsi sejati yang nggak bisa dijawab oleh data dan logika saja, maka sifat penuh gairah kita, yaitu harapan, keinginan, bahkan ketakutan kita, harus mengambil alih. Kenapa? Karena dalam situasi kayak gini, menunggu bukti lebih lanjut itu sendiri adalah sebuah pilihan. Pilihan yang didasari oleh gairah ketakutan, yaitu takut berbuat salah. Jadi, dengan nggak memilih, kita sebenarnya sudah memilih. Ini mungkin kedengarannya masih agak abstrak ya. Tenang aja. Mari kita lihat beberapa contoh paling kuat dari James tentang gimana keyakinan kita itu bukan cuma pasif, tapi bisa aktif membantu menciptakan kebenaran kita yakini. Coba deh pikirin ini. Gimana sebuah tim olahraga bisa menang kalau para pemainnya nggak percaya satu sama lain sejak awal? Atau gimana sebuah persahabatan bisa dimulai kalau kamu cuma diam dan nuntut bukti objektif dulu kalau orang itu beneran tulus sama kamu?
Nggak bisa kan? Dalam hubungan antar manusia, kepercayaan harus datang lebih dulu. Keyakinanmu untuk percaya pada orang lain, itulah yang memungkinkan hubungan baik itu terwujud. Nah, ini analogi James yang paling terkenal. Bayangin seorang pendaki gunung yang terjebak. Satu-satunya cara selamat adalah dengan melompat melewati jurang. Logika dan data nggak bisa ngasih jaminan 100% dia bakal berhasil. Disinilah lompatan keyakinan dibutuhkan. Kalau dia percaya pada kemampuannya, keyakinan itu akan menenangkan sarafnya, menguatkan ototnya dan memberinya peluang terbaik untuk berhasil. Tapi kalau dia ragu, keraguan itu sendiri sudah memastikan kegagalan. Jadi, poin utamanya adalah ini. Ada beberapa kebenaran di dunia ini yang nggak cuma pasif nunggu buat kita temukan. Kebenaran-kebenaran itu justru harus kita ciptakan lewat tindakan kita. Dan tindakan itu dipicu oleh keyakinan kita. Keyakinan menciptakan faktanya sendiri. Terus, kesimpulannya gimana? James membingkai seluruh perdebatan ini sebagai pilihan antara dua perintah fundamental yang selalu tarik-menarik dalam diri kita sebagai pencari kebenaran. Penting banget buat dicatat, James itu nggak bilang kita boleh percaya apa aja secara asal-asalan. Dia cuma membela hak kita untuk memilih perintah nomor 2, yaitu percayai kebenaran. Tapi hanya ketika kita dihadapkan pada opsi sejati, pilihan yang hidup, terpaksa, dan penting, yang nggak bisa dijawab oleh sains, seperti pertanyaan soal moralitas, tujuan hidup, atau soal kepercayaan pada sesama. Slide ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Jadi kapan kita harus pakai topi ilmuwan dan sabar nunggu bukti? Itu buat pertanyaan-pertanyaan ilmiah yang objektif. Apakah sinar X itu ada? Jelas kita harus tunggu bukti. Tapi kapan kita boleh pakai topi petualang dan mengambil lompatan keyakinan? Itu buat pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup. Haruskah aku percaya orang ini? Haruskah aku mengambil kesempatan ini? Di sanalah hak kita untuk percaya itu berada. Pada akhirnya, James nggak ngasih kita jawaban pasti. Dia ngasih kita sebuah kerangka berpikir yang kuat. Dia membela kebebasan kita untuk berani memilih keyakinan, terutama saat kita berhadapan dengan ketidakpastian yang paling besar dalam hidup. Thank you for watching this video. Come back tomorrow to Ataraxia Psyche.